Akhirnya Mbak Cak Armuji disuruh bayar 5 juta. Jadi yang punya rumah ini mas, ono wong iki per kepala 5 juta. Terus orang-orang ini sambatan Mbak Cak Armuji. Ya pasti Cak Armuji kita ngekei solusi tambah dikokon bayar 5 juta gitu kan. Kasus sengketa rumah di Surabaya kini mendadak viral karena aksi pengontrak yang ogah pindah. Padahal hunian tersebut sah dibeli oleh Bambang. Meski Bambang sudah mengantongi sertifikat resmi sejak 2018, keluarga penyewa 3 generasi ini menolak angkat kaki. Mereka justru memaki pemilik dan menuntut ganti rugi 60 juta rupiah per kepala. Padahal selama ini menempati rumah tanpa membayar biaya sewa sama sekali. Mediasi yang berjalan alot bahkan sempat melibatkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, demi meredakan ketegangan. Pengontrak yang tak punya bukti hukum tetap emosi dan menolak kompensasi awal. Akhirnya, Armuji menegaskan keputusan final berupa uang damai 5 juta rupiah per orang dengan tenggat pengosongan 1 bulan. Kasus ini pun memicu kecaman keras netizen yang budiman akibat ulah pengontrak yang dinilai tidak tahu malu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah ngontrak, disuruh pindah, padahal jelas-jelas kagak jelas duit kontrakannya dibayar sama siapa. Bahkan terakhir bertahun-tahun kagak bayar kontrakan. Ya lagi-lagi disuruh pindah, malah minta pesangon. Udah mau dikasih pesangon, malah ngelunjak. Pakai logika, ya mikir. Kan gitu tuh ya. Kata dia tadi, ya logika, ya mikir, ya sama. Kok iso? Ya mau ngertos. Ditonton ya, kontennya secara lengkap harus ditonton. Ini banyak kejadian di tiap daerah pasti kayak gini. Nah, salah satu hakikat kalau menurut saya fungsinya pemerintahan itu ya begini, menangani konflik antar rakyat. Jangan sampai rakyat berkonflik dengan rakyat, tapi pemerintah nggak hadir, mau beres. Akhirnya bisa timbul kekerasan, bisa timbul kriminalitas, bisa timbul tindak pidana kalau pemerintah nggak hadir. Nah, harus kayak gini hakikatnya. Ini wakil wali kota Surabaya, Pemda itu harus hadir di pertikaian antar warganya. Jangan apatis, jangan tidak peka. Kamu itu digaji sama rakyat. Nah, harus menyelesaikan masalah-masalah rakyat, harus hadir di tengah. Minimal jadi memang yang menyelesaikan pengadilan, tapi pemerintah harus sebelum sampai ke pengadilan, alangkah baiknya kalau pemerintah daerah bisa menyelesaikannya. Punten ai dijajir atas dasarnya bikin luar. Tahu nggak kasus ini yang di Surabaya? Yang rumahnya udah ya dibeli sama orang lain gitu, tapi yang si pengontrak di situ nggak mau cabut, nggak mau pindah maksudnya. Terus pas kalau mau pindah harus dapat duit pesangon kerja di PT. Satu, lu nggak pernah bayar sewa ya, terus lu bilang tapi saya tinggal sini udah dari mbah saya. Bodoh amat, itu udah rumah orang anjir. Terus yang cewek lagi kayak 5 juta mana dapat rumah, 10 juta apalagi. Lu bukan keluarga, lu cuman pengontrak. Ngapa sih ya orang zaman sekarang? Tanah gak cukup 5 juta, kontrak gak cukup 5 juta, ya kerja, setan. Gue agak peduli mau lu tinggal udah dari nenek moyang lu, udah dari zaman Romusa, kayak gue gak peduli. Ya rumah-rumah gua aneh, udah dia selama ngontrak nggak pernah bayar. Apa sih anjing? Apa sih? Video ini 8 menit guys, tak rangkum ya, semoga kalian paham. Intinya ini guys, Om Megi sebenarnya ditol dan wis payu, melewati proses yang sah sampai ono AJB kak, AJB bareng nang notaris ya, AJB itu akte jual beli, intinya wis sah lah. Rumong so wis tuku nih, sing tuku omeh ku moro, posisinya di kontrak uang. Normal sing dia, makanya ngomong omeh wis payu nih. Nah ternyata sing kontrak gak gelem ngale guys, rumong son duwe bukti dewe, kan wis proses AJB mbak.
mas nyuwun sewu kan gue ditukuni sampai pemilik baru. Di video itu ngomong intimidasi, ngerasa chaos lah. Akhirnya yo mungkin ngomong dan sambang nanggone Cak Armuji, ternyata dimediasi. Ngone video iku tambah blunder. Maksudku ngene lho mbak, mas nyuwun sewu ngapunten, Cak Armuji teko iku potensi viralnya gede banget, 12,1 sekian juta guys yang delok. Minimal ku arek Surabaya iku sing tim-tim harus bawain delok lah tambah dihujat sih ya. Oh ya. Man ngomong no bingung banget. Ya semoga cepet marilah masalahnya guys yo. Menurutku sih ayam aja sih ngontrak gratis terus oleh cashback 5 juta itu ayam. Terus menurut kalian ya guys, kira-kira siapa sing ayam nak gini? Simpulan teko video iki guys. Oke dadah. Pengontrak tak mau keluar. Ini ceritanya lucu ya guys ya. Lucu tapi kasihan juga sama yang punya rumah. Kontrak rumah udah bertahun-tahun nggak bayar si ibu baju putih tadi. Terus akhirnya disuruh keluarkan sama yang punya rumah. Ya omahe wis tak tuku iki bu, ngono intine ngene. Metu tuku omaku metu gak gelem metu guys. Terus ngerti apa? Akhirnya ambek Cak Armuji disuruh bayar 5 juta. Jadi yang punya rumah ini wis ki ono wong iki per kepala 5 juta. Terus orang-orang ini sambatan ambek Cak Armuji. Ya pasti Cak Armuji ki gak ngekei solusi ta dikon bayar 5 juta gitu kan. Lek menurut aku ini menurut pendapatku ya. Cak Armuji ku milih cepet. Pemilik rumah ini udah sepakat 5 juta ya wes mari wes kau narik 5 juta wes mari tanah kok untuk nggonmu kehilangan 10 juta gak apa-apa yo nduk yo gak apa-apa kehilangan 10 juta seperti urusanmu mari ngono. Lek menurut aku Cak Armuji ku mikire koyo ngono soalnya urusan ambek wong ngene iki angel rek terbukti bertahun-tahun lho gak ngali wong ya kan. Makanya wes misalnya kayak orang 5 juta harus menarik bang dikaya jangka waktu seminggu tau gak sebenarnya ini sebenarnya oh my god akhirnya ambil Cak Armuji disepakati tak kasih 1 bulan ya mau saulan gak cek gue saulan ngali ya kon mas mari deal. Kayak mana menurut kalian emosi jiwa gak? Kau pikir gampang kalau bangun rumah? Kau pikir dengan uang 5 juta cukup buat beli tanah? Itu kata-kata pengontrak ya. Berita sore ini bikin geram, rumah sudah dibeli orang lain, pengontrak ngotot tak mau pergi. Ini ceritanya di suatu daerah yaitu di Jawa, ada untuk suatu keluarga yang memang dia sudah generasi ketiga ya. Dia mengontrak di suatu rumah dan juga dia lalu mengontrakkan rumah-rumah yang lainnya ke orang lain. Dan ternyata rumah tersebut sudah dibeli oleh keluarganya si ibu yang berkerudung ini sekitar tahun 2018. Di tahun 2018 itu ada upaya untuk supaya mengosongkan, tetapi keluarga yang 3 generasi ini dia tidak mau untuk mengosongkan karena merasa itu merupakan kepemilikan dari keluarga tersebut. Sehingga pada suatu hari mbaknya dengan pejabat di sana mendatangi untuk keluarga tersebut agar bisa mengosongkan rumah tersebut. Dan ternyata dijanjikan itu untuk keluarga tersebut akan diberikan 5 juta rupiah per kepala keluarga. Ini lebih dari 2 orang ya, sebagai pengganti untuk nanti mereka supaya meninggalkan rumah kontrakan yang memang bukan milik mereka, seperti itu. Dan diberikan waktu, tadinya diberikan waktu 1 minggu, tetapi setelah itu ada berbagai penolakan dari pengontrak sehingga diberikan tenggat waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Bayangkan dari 2018 sampai dengan 2026 itu yang kontrak ini dia mengontrakkan rumah-rumah tanpa membayar sewa kepada sang pemilik kontrakan tersebut. Jadi kalau tidak diberikan efek jerah, kemungkinan masih ada di bangunan. Kemarin tuh aku nonton kontennya Cak Armuji ya, Wakil Wali Kota Surabaya. Jadi beliau ini sedang memediasi pengontrak yang tidak mau pergi dari rumah yang sudah dibeli oleh pemilik baru. Para pengontrak ini berdalih bahwa mereka ini sudah dipasrahi untuk tinggal di situ oleh pemilik lama. Kita renungkan secara logika aja ya. Pengontrak ini kan bukan pemilik rumah, mereka cuma menepati itu selama masa kontrak. Jika
tanah atau rumah itu sudah dijual, berarti mereka sudah tidak berhak lagi di situ selama masa kontrak yang sudah mereka bayarkan itu sudah habis gitu. Dan harusnya pemilik lama ini kan yang membantu pemilik baru untuk menyelesaikan kasus ini atau mengusir pengontrak. Kalaupun misalnya masih ada masa kontrak yang belum selesai, ya itu menjadi tanggung jawab pemilik lama dengan para pengontrak. Misalnya dikasih kompensasi. Lah ini pemilik baru, pembeli itu harus repot-repot, harus berhadapan dengan para pengontrak yang tidak mau pergi. Bahkan beliau ini sudah memberikan ganti rugi 5 juta per kakak dan memberikan waktu 1 bulan. Kalau kita cermati kasus ini, menurut kalian siapa sih yang salah? Pengontrak atau penjual? Nah, menurutku pembeli tidak salah ya, karena mereka sudah membayar dan mereka sudah mendapatkan sertifikat dari rumah tersebut. Pembeli itu tidak ada salahnya di sini menurut aku ya. Tapi pengontrak dan penjual ini yang harusnya mereka yang menyelesaikan masalah ini. Kalau mungkin masih ada sisa kontrak atau masa kontrak yang belum selesai, ya itu menjadi tanggung jawab pemilik lama dengan para pengontrak ini.